Shalom bagi setiap pendengar setia Suara Kasih. Pagi hari ini saudara yang terkasih akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan juga saudara yang terkasih akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap pagi diberkati oleh renungan firman Tuhan, dan saudara rindu untuk didoakan, mari klik tanda subscribe pada video ini dan tekan juga tanda loncengnya, agar saudara yang terkasih diberkati setiap harinya. Sahabat Suara Kasih, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertakhta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan kabar sukacita. Tuhan kami yang mulia, di kesempatan kali ini kami akan mendengarkan firman-Mu, yang akan dibawakan oleh salah satu hamba Tuhan pada kegiatan ibadah ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, dapat menjadi petunjuk bagi kami untuk menuntun jalan hidup kami, menjadi penyemangat dan sumber pemahaman akan kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah izinkan kami jadi pendengar yang baik. Berkati kami agar dapat fokus sehingga bisa memahami maksud yang terkandung dalam firman-Mu. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 38 ayat yang kelima. Yesaya 38 ayat yang kelima. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Judul renungan kita hari ini adalah Kuasa Doa untuk Kesembuhan. Sahabat Suara Kasih, pernahkah Anda merasa seolah-olah hidup ini sedang menghantam Anda dengan keras? Sakit penyakit, beban emosional, atau bahkan keputusasaan yang datang tiba-tiba, bisa membuat Anda merasa terjepit. Tapi tahukah Anda bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang selalu tersedia untuk kita? Kekuatan itu adalah doa. Ya, doa bukan sekadar kata-kata yang diucapkan, melainkan sebuah senjata rohani yang mampu mendatangkan kesembuhan, pemulihan, dan bahkan mengubah takdir. Sebagai orang Kristen, mari kita telusuri beberapa kisah Alkitab yang menunjukkan betapa dahsyatnya kuasa doa untuk kesembuhan. Pertama, kesembuhan Raja Hizkia. Bayangkan Anda sedang berada di puncak tanggung jawab, memimpin sebuah kerajaan, tiba-tiba Anda divonis akan segera meninggal. Itulah yang dialami oleh Raja Hizkia. Dalam Yesaya 38 ayat 1-5, Nabi Yesaya datang kepada Hizkia dan memberitahukan bahwa ajalnya sudah dekat, namun Hizkia tidak menyerah. Ia berbalik kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, menangis, dan memohon belas kasihan-Nya. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa. Tuhan mendengar doa Hizkia, dan memperpanjang hidupnya selama 15 tahun. Ini bukan sekadar kesembuhan fisik, tetapi juga bukti nyata bahwa doa memiliki kuasa untuk mengubah takdir. Hizkia tidak hanya sembuh, tetapi ia juga diberikan kesempatan kedua untuk memimpin dan memuliakan Tuhan,
Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada situasi yang terlalu berat bagi Tuhan. Ketika kita berdoa dengan iman, Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Kedua, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat Tuhan Yesus sebagai teladan utama dalam hal doa dan kesembuhan. Salah satu kisah yang paling menggugah adalah ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Sebelum melakukan mujizat itu, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Ia berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku." Doa Yesus bukan sekadar ritual, melainkan sebuah komunikasi yang intim dengan Bapa. Melalui doa, Yesus menunjukkan bahwa kuasa penyembuhan berasal dari Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa doa adalah sarana untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengundang kuasa ilahi untuk bekerja dalam hidup kita. Ketiga, doa orang benar. Yakobus memberikan nasihat tentang doa bagi orang sakit. Dalam Yakobus 5 ayat 14-16, ia menulis, "Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia." Sahabat Suara Kasih, ayat renungan hari ini menegaskan bahwa doa bukan hanya tindakan individual, tetapi juga tindakan komunitas. Ketika kita saling mendoakan, kita menjadi alat Tuhan untuk membawa kesembuhan dan pemulihan. Doa orang benar memiliki kuasa yang besar, karena didasarkan pada iman dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Marilah kita renungkan, kisah-kisah ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi pengingat bagi kita bahwa doa masih memiliki kuasa yang sama hari ini. Apakah Anda sedang bergumul dengan sakit penyakit, beban emosional, atau situasi yang tampaknya tidak ada jalan keluar? Ingatlah, doa adalah senjata terbesar yang kita miliki. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri, agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara, dan kesulitan-kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa.
Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, terima kasih Bapa buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah dan tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa. Dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang kami lewati. Pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Dan di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.